Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Herni Suryani, SE SIKOM MM, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SE MM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1. Yang saya hormati Ibu Wina Roswina SEMM CPM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ibu Ai Fitri Herawati selaku bimbingan selama magang. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Nurjana, Prodi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 4122.4.21.0026. Dengan melalui ini, saya akan menyampaikan hasil laporan magang dengan berjudul Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Baik, langsung saja. Ada 6 pokok pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 profil organisasi dan aktivitas magang, bab keempat pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran, bab keenam refleksi diri. Langsung saja ke pembahasan. Bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang. Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma lama yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru, lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal dibangun secara partisipatif. Modal dalam paradigma pembangunan lama harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik, dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola, dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi, dan institusi lokal. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang untuk dipraktekkan pada paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun desanya. Paradigma pembangunan yang dilakukan secara sendiri oleh desa dikenal dengan istilah desa membangun. Paradigma desa membangun sudah dipraktikkan oleh desa yang mempunyai agent of change, yaitu terutama pada struktur pemerintah desa. Hal ini karena ISAI dapat langsung memberikan masukan ataupun arahan bagi pembangunan desanya. Berkaca dari hal tersebut, diperlukan stakeholder lain yang dapat juga berfungsi sebagai ISAI. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan masyarakat untuk memunculkan keberdayaan desa dalam usaha peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat dan dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintahan, tetapi juga stakeholder lain seperti non-government organization, pemerintahan desa, pemerintah desa, dan masyarakat desa sendiri. Selanjutnya, bab 2 mengenai kajian pustaka. Pengertian pemberdayaan menurut Edi Papilaya yang dikutip oleh Zubaidi bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata. Adapun fungsi pemberdayaan yaitu meningkatkan kapasitas dan kemandirian.
yaitu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif. Merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik pada tingkat lokal maupun lebih luas. Selanjutnya, mengurangi ketidaksetaraan, yaitu membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan memberikan peluang yang lebih adil kepada kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Selanjutnya, peningkatan akses terhadap sumber daya, yaitu memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik sehingga masyarakat dapat mengelola kehidupan mereka dengan lebih efektif. Fungsi-fungsi ini bekerja sama untuk menciptakan transformasi positif dalam masyarakat, memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan dari meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, tujuan pemberdayaan yaitu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat atau individu agar dapat mengelola potensi dan sumber daya mereka dengan efektif, bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Adapun jenis-jenis pemberdayaan yaitu pemberdayaan secara sederhana berkaitan dengan bagaimana orang bekerja untuk menciptakan kekayaan. Pemberdayaan ekonomi adalah kemampuan untuk membuat dan bertindak atas keputusan yang melibatkan kontrol dan alokasi sumber daya keuangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang secara swadaya dan mengelola sumber daya apapun yang bisa dikuasainya dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, pemberdayaan politik, yaitu pemberdayaan politik berkaitan dengan semua hal yang kita lakukan untuk mengatur diri kita sendiri dan membuat keputusan. Secara umum, dikatakan bahwa mendukung orang untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk pengembangan kebijakan dan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan orang miskin. Mempromosikan partisipasi politik adalah cara penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan daya tanggap negara dan memberdayakan orang miskin. Ini dapat mencakup serangkaian pendekatan termasuk memperkuat kewarganegaraan yang demokratis, mempromosikan keterlibatan antara negara dan masyarakat sipil, mempromosikan akses ke informasi dan memperkuat asosiasi negara. Selanjutnya, pemberdayaan budaya, yaitu pemberdayaan budaya berkaitan dengan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, bahasa, pakaian, kepercayaan spiritual, dan ide. Pemberdayaan budaya adalah mengetahui sejarah dan latar belakang dan bangga pada diri sendiri karena orang yang tidak mengetahui asal sejarah dan budaya masa lalu seperti pohon tanpa akar, menurut Marcus Garvey. Selanjutnya, pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial berkaitan dengan semua yang dilakukan orang ketika mereka hidup, bekerja, dan bermain bersama. Pemberdayaan sosial dalam praktek luas didasarkan pada prinsip-prinsip kerja sosial dan pengembangan masyarakat. Pemberdayaan sosial biasanya dilaksanakan pada 4 tingkat. Yang pertama, tingkat individu, kedua, tingkat keluarga, ketiga, tingkat masyarakat, keempat, tingkat lokal dan nasional. Selanjutnya, pemberdayaan nasional,
yaitu pemberdayaan nasional berasal dari suatu negara yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, bab 3 mengenai profil organisasi dan aktivitas magang. Pada zaman penjajahan desa, Sindangkerta adalah salah satu tempat beristirahatnya para pahlawan pejuang Indonesia. Benteng dan markas terdapat di Cisandaud, tepatnya di Kampung Malaka yang sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri Cisandaud 1. Sejak tahun 2900 sampai sekarang, masyarakat Desa Sindangkerta sudah mampu berkebun untuk kepentingan masyarakat Desa Sindangkerta sendiri dan mampu menjual hasil tanamannya sehingga memperoleh pendapatan. Sumber lain menerangkan mulai tahun 1945 setelah Republik Indonesia merdeka, penduduk Desa Sindangkerta selain berkebun atau bertani, ada juga yang sudah mulai beternak hewan peliharaan seperti sapi, domba, ayam, dan lain-lainnya. Struktur organisasi Desa Sindangkerta yang dipimpin oleh Bapak Eli. Adapun visi dan misi, visinya Sapamadegan Berkah, yaitu menuju Desa Sindangkerta yang terdepan dalam pembangunan fisik dan mental dan menjadikan Desa Sindangkerta sebagai desa percontohan. Misinya halnya seperti visi, yaitu Sapamadegan dan Berkah yang memiliki kepanjangan dan arti tersendiri, yaitu berprestasi, religius, kebersamaan, aman, dan harmonis. Adapun aktivitas magang yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 17 Januari 2024, hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai hari Jumat, yang mulai kerja jam 8 sampai jam 3 sore. Adapun tugas yang diberikan yaitu mengenai data masuk pada Microsoft Word. Jadi ketika ada pendataan dari perusahaan, langsung mengarsip data per hari. Selanjutnya mengarsipkan dokumen dan dokumentasi sistem Microsoft Excel per minggu. Itu sama halnya dengan yang pertama. Selanjutnya membuat nota. Ketika ada pemasukan pendataan belanja, itu langsung dimasukkan ke dalam nota. Baik, selanjutnya bab keempat mengenai pembahasan. Selama melaksanakan magang, praktekkan berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi praktekkan diantaranya kendala pada printer dan keyboard. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada sebagai berikut. Perlu dilakukan pengadaan barang-barang yang terbaru, khususnya printer yang harus diadakan versi yang terbaru supaya lebih cepat untuk menunjang pekerjaan. Permasalahan pada keyboard pun sama, harus ada persediaan barang di bagian perlengkapan supaya cepat diganti. Pembahasan selanjutnya, bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil praktikan magang yang telah dilakukan di bagian pelayanan pemberdayaan Desa Sindangkerta, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dalam melakukan praktikan magang di bagian pelayanan pemberdayaan Desa Sindangkerta, praktikan menemui beberapa kendala, diantaranya perlengkapan kerja yang kurang memadai, seperti printer, keyboard yang tipe lama, sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan pekerjaan. Setelah mengetahui dan memahami masalah-masalah yang ada, maka praktikan dapat memberikan masukan dari permasalahan tersebut, seperti pentingnya memperbaikkan seperti pentingnya memperhatikan pengadaan barang dengan versi baru, khususnya pada printer dan keyboard, sehingga dapat mempercepat pekerjaannya.
Untuk sarannya, berdasarkan hasil pengamatan dilakukan praktikan pada analisis bab 4, yaitu selama melaksanakan magang di bagian pelayanan pemberdayaan desa Sindangkerta, manajemen perlengkapan kerja pada bagian pelayanan pemberdayaan desa Sindangkerta sudah terbilang baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat menunjang pekerjaan yang lebih efektif. Mengingat pentingnya perlengkapan kerja dalam menunjang pekerjaan surat menyurat, sebaiknya dilakukan dan diperhatikan pengadaan barang dengan versi terbaru agar tidak ditemukan lagi kendala dalam melaksanakan pekerjaan. Bab yang terakhir, bab 6, refleksi diri. Selama menjalani magang, praktekkan memperoleh banyak pengalaman berharga yang tidak hanya pengetahuan pemberdayaan, tetapi juga mengembangkan soft skill yang sangat bermanfaat. Untuk penyampaian dan pengalaman yang didapatkan diantaranya, praktekkan jadi tahu proses penyuratan masuk maupun keluar. Selanjutnya, belajar mengembangkan kemampuan kognitif praktikan, yaitu untuk melatih pola pikir praktikan dalam memecahkan suatu masalah di tempat kerja. Selanjutnya, melatih praktikan untuk berpikir positif ketika berhadapan langsung dengan masalah yang muncul di lingkungan kerja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil laporan magang saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau pembahasan yang kurang paham. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.